Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, jumpa lagi pada materi teks eksplanasi. Kompetensi yang akan kalian dapatkan pada materi ini adalah kalian memahami struktur dan kaidah teks eksplanasi kompleks baik melalui lisan maupun tulisan. Selanjutnya, kalian mampu menginterpretasi makna teks eksplanasi kompleks baik secara lisan maupun tulisan. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Tujuan kita belajar teks eksplanasi agar kita mampu menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Selanjutnya, kita mampu menjelaskan fenomena yang terjadi. Apa saja ciri-ciri teks eksplanasi? Yang pertama, memiliki struktur. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Yang ketiga, faktualnya bersifat ilmiah. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pernyataan umum, merupakan gambaran awal tentang apa yang disampaikan dengan pernyataan yang bersifat umum. Kedua, deretan penjelas, berisi hal-hal atau urutan sebab akibat. Yang ketiga, interpretasi, berisi pandangan atau simpulan penulis. Apa saja kaidah kebahasaan teks eksplanasi? Yuk simak penjelasan Ibu. Yang pertama, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia atau non-human participants. Misalnya, gempa bumi, banjir, hujan, udara, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan istilah ilmiah. Misalnya, fata morgana, polikromatik, vulkano, dan lain-lain. Yang ketiga, banyak menggunakan verba material dan relasional atau kata kerja aktif. Misalnya, mendengar, memukul, membaca. Itu contoh kata verba material. Kemudian, menimbulkan, memiliki, merupakan contoh verba relasional. Yang keempat, menggunakan konjungsi waktu atau temporal. Konjungsi adalah kata hubung ya, dan kata hubungnya yang mengandung waktu atau temporal. Misalnya, menggunakan kata kemudian, selanjutnya, lalu, dan lain-lain. Yang keenam, menggunakan kalimat pasif. Misalnya, rumahnya tertimpa runtuhan batu. Kata tertimpa merupakan contoh untuk kalimat pasif atau verba pasif. Yang keenam, eksplanasi ditulis untuk justifikasi atau pembenaran atas hubungan sebab akibat atau kausal. Misalnya, rumahmu akan kebanjiran karena kamu membuang sampah di saluran air. Baiklah, agar kalian lebih paham tentang teks eksplanasi, berikut kalian simak contoh teks eksplanasi. Contoh teks eksplanasi kali ini berjudul banjir. Banjir merupakan suatu gejala alam secara langsung mempengaruhi kehidupan manusia, mampu menimbulkan kerusakan secara fisik, mental maupun material. Banjir adalah luapan air secara besar, dapat menggenangi dan menerjang suatu daerah-daerah dan masuk ke pemukiman warga. Hal ini karena sungai sudah tidak mampu menampung air. Banjir sudah tidak asing lagi untuk kita dengar. Pasalnya di Indonesia pun banyak mengalami peristiwa ini, khususnya di kota-kota besar yang notabene jauh dari pepohonan yang mampu meresapkan air hujan ke pohon.
Ditopang lagi limbah-limbah yang sudah sering dibuang sembarangan. Oleh karena itu, mestinya kita perlu mengetahui penyebab dan akibat terjadinya banjir. Harapannya agar nanti kita dapat berantisipasi dan menjaga dengan sebaik mungkin. Banjir terjadi tidak mungkin datang begitu saja tanpa penyebab. Terjadinya banjir setidaknya disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor alam dan manusia. Faktor alam merupakan curah hujan yang tinggi, letak geografis berada lebih rendah dari permukaan laut, adanya pasang naik air laut, dan daerah terletak pada cekungan, sehingga jalan keluar air menjadi sempit. Faktor manusia adalah segala hal yang disebabkan oleh manusia seperti penebangan hutan dengan sembarangan, tidak melakukan reboisasi, buang sampah tidak pada tempatnya, dan sebagainya, sehingga saluran air tersumbat dan kemudian air meluap. Banjir mengakibatkan kerugian besar bagi manusia. Ulah manusia membuat bumi protes, sehingga menghukum manusia itu sendiri. Banyak barang-barang berharga yang terendam banjir dan terbawa arus. Banyak korban baik nyawa maupun sekedar sakit, sarana publik porak-poranda, dan kerugian-kerugian lainnya. Banjir merupakan fenomena alam yang berdampak negatif. Banjir disebabkan oleh faktor alam dan manusia. Agar tidak terjadi banjir kembali, mestinya sebagai manusia kita dapat memperlakukan alam dengan baik dan menjauhi segala penyebab terjadinya banjir, agar alam tidak marah pada manusia. Demikianlah materi kita teks eksplanasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.